Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputra dengan NPM 23111030 Baik, di sini saya ingin buat tugas yang ditugaskan oleh Pak Nanda Rizky yang dimana tugasnya yang berjudul teknik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap panah ikan atau speedgun. Alat tangkap speedgun sendiri merupakan alat tangkap ikan bawah air yang digunakan dalam kegiatan spearfishing dengan cara menembakkan anak panah menggunakan tenaga karet elastis. Alat tangkap ini memiliki tingkat selektivitas yang tinggi sehingga dapat mengurangi tangkapan sampingan atau bycatch dan lebih ramah lingkungan. Penggunaan speargun juga memerlukan keterampilan dalam menyelam serta memahami mengenai keselamatan dan kelestarian sumber daya laut. Tujuan alat tangkap ini yaitu untuk mengetahui konstruksi alat tangkap speargun, selanjutnya mengetahui teknik penangkapan menggunakan speargun dan mengetahui jenis hasil tangkapan speargun, mengetahui penangkapan hasil tangkapan dan mengetahui cara perawatan alat tangkap speargun. Untuk daerahnya sendiri di area Aceh Besar, yaitu sering dilakukan pada daerah Ladong dan Ulele. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan spearfishing atau menembak ikan, yaitu harus menggunakan yang pertama snorkel, pisau, kacamata selam, fins, pelampung untuk menjaga keselamatan jika terjadi arus, senter, dan bahan utama yaitu alat tangkap speargun. Untuk cara kerjanya sendiri, kita harus menentukan lokasi penembakan ikan yang akan kita lakukan, apakah area tersebut aman atau tidak untuk kita menyelam. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan seperti pelampung tadi ya, untuk menjaga keselamatan, atau bisa juga membawa pisau jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ada predator yang menyerang. Yang ketiga, mengamati proses yang akan kita lakukan, apakah ikan target yang akan kita tangkap atau kita harus juga mengambil ikan hasil tangkapan sampingan karena tidak ada ikan target yang kita lihat ketika saat kita menyelam. Yang selanjutnya kita harus mengamati konstruksi alat kita sendiri, apakah alat tersebut sudah lengkap untuk kita gunakan. Selanjutnya kita mengumpulkan dan merangkum hasil yang kita dapatkan. Itu penjelasan selanjutnya, yaitu ada gambar alat tangkap, itu seperti inilah, seperti yang kawan-kawan lihat lah. Selanjutnya ada konstruksi dari alat tangkap speargun. Pertama itu ada laras atau bahan, berfungsi untuk sebagai tempat meluncurkan anak panah dan tempat sisi anak panah sebelum ditembakkan ke ikan target. Selanjutnya ada karet speargun sebagai sumber tenaga untuk melontarkan anak panah. Selanjutnya ada flopper. Flopper ini berfungsi sebagai penahan ikan
agar ikan tidak terlepas atau melarikan diri dari anak panah. Selanjutnya ada anak panah sebagai penahan anak panah yang sudah dipasangkan karet. Selanjutnya ada sirip pengunci panah, tempat mengaitkan karet pelontar dan mengatur jarak dan tegangan karet. Selanjutnya ada pelatu sebagai penahan anak panah yang sudah dipasangkan karet. Selanjutnya ada tali dinema, yaitu sebagai penghubung anak panah ke badan spirgur agar anak panah tidak hilang di bawah air ketika mendapatkan ikan. Selanjutnya ada gagang sebagai tempat pemegang untuk penembak mudah mengoperasikan saat penembakan ikan. Selanjutnya ada tali penghubung. Tali penghubung ini berfungsi sebagai penghubung karet dan untuk dicantolkan ke sirip pengunci. Selanjutnya ada teknik penangkapannya. Untuk teknik penangkapan dilakukan dengan metode free diving, menyelam mendekati target atau mendekatkan ke ikan target untuk kita tembak. Untuk pengamatan target dilakukan dengan teliti sebelum penangkapan agar kita tidak salah menembak ikan, seperti ikan yang dilindungi. Anak panah dilepaskan ke arah target ikan lalu kita tembak. Pada malam hari digunakan bantuan seperti lampu selam ya. Untuk hasil tangkapannya sendiri ada ikan baronang, sotong, lobster, ikan kerapu, dan ikan bibil tebak dan ikan kakak tua. Selanjutnya ada ikan kaci, ikan botana, dan ikan biji nangka. Untuk kesimpulannya, hasil praktikum hasilnya menunjukkan bahwa spirgun merupakan alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan karang dan biota laut lainnya. Penggunaan spirgun memiliki tingkat selektivitas yang tinggi karena menyelam dapat memilih langsung jenis ikan dan ukuran ikan yang akan ditangkap. Selain itu, hasil tangkapan dibandingkan metode penangkapan lainnya, kondisi perairan di Ladang dan Ulele juga masih mendukung kehidupan berbagai jenis biota laut, sehingga kegiatan spearfishing dapat dilakukan dengan baik. Sekian dan terima kasih.